semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, saya sendiri Yuli Amalia Putri, dan teman-teman saya Anggi Dwi Sartika, Tanazera, Karen Salsadila Oktavia, Juli Sara Amelia, Mona Lisa, dan Muhammad Faiz Alfariji. Yang saya hormati Bapak Reja Juanda selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah dan Sistem Ekonomi. Nah guys, di sini kami akan membahas seputaran tentang negara Malaysia. Langsung saja ke videonya. Nah, perlu teman-teman ketahui, negara Malaysia merupakan salah satu negara dengan perekonomian paling dinamis di Asia Tenggara, yang merupakan buah dari pertumbuhan industri dan stabilitas politik selama beberapa dekade. Terdiri dari dua wilayah yang dipisahkan oleh Laut Cina Selatan, negara Malaysia adalah federasi multi-etnis, multi-agama yang terdiri dari 13 negara bagian dan 3 wilayah federal. Nah teman-teman, perlu kita ketahui tentang profil negara Malaysia. Ibu kota Malaysia adalah Kuala Lumpur. Nah, negara Malaysia menggunakan beberapa bahasa yaitu Melayu Malaysia, Inggris, Cina, dan Tamil. Negara Malaysia merdeka pada tanggal 31 Agustus 1957 dari Kerajaan Inggris. Lagu kebangsaan negara Malaysia adalah Negaraku. Mata uang negara Malaysia adalah ringgit. Bentuk pemerintahan negara Malaysia adalah federal dengan sistem monarki konstitusional. Kepala negara Malaysia adalah seorang raja atau seorang sultan yang dipilih secara bergiliran setiap 5 tahun sekali. Raja Malaysia biasanya memakai gelar Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung. Perdana Menteri Malaysia saat ini yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim sejak 24 November 2022 hingga sekarang. Negara Malaysia memiliki luas wilayah sekitar 330.434 km. Secara letak astronomis, wilayah Malaysia berada antara 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan dan antara 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Malaysia memiliki sistem pemerintahan federal dengan monarki konstitusional. Parlemen terdiri dari Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Perdana Menteri memimpin pemerintahan dan kabinet. Perdagangan internasional berperan penting di dalam ekonominya karena Malaysia adalah salah satu dari 3 negara yang menguasai Selat Malaka. Pada suatu ketika, Malaysia pernah menjadi penghasil timah, karet, dan minyak kelapa sawit di dalam industri manufaktur memiliki pengaruh besar bagi ekonomi negara ini. Malaysia juga dipandang sebagai salah satu dari 18 negara berkeanekaragaman hayati terbesar di dunia. Nah guys, salah satu permasalahan ekonomi yang pernah terjadi di negara Malaysia yaitu ringgit Malaysia anjlok terendah sejak krisis 98. Ringgit Malaysia tergelincir ke titik terendah sejak krisis keuangan Asia. Ringgit melemah hampir 0,3% menjadi hampir ringgit Malaysia 4,8 terhadap US dollar 1. Gubernur Bank Sentral Malaysia, Datuk Abdul Rashid Ghaffur, menyebut kinerja ringgit dipengaruhi oleh faktor eksternal. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi masalah tersebut ialah menguatnya dolar Amerika Serikat dan perbedaan suku bunga yang signifikan antara ringgit Malaysia dan Amerika Serikat. Penurunan nilai ringgit juga disebabkan oleh keputusan Bank Negara Malaysia atau BNM untuk tidak menaikkan suku bunga sejak bulan Juli, serta penurunan ekspor Malaysia selama 6 bulan berturut-turut yang dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi Cina, mitra dagang terbesar Malaysia. Nah, pemerintah Malaysia memiliki beberapa kebijakan dalam mengatasi masalah tersebut. Pemerintah Malaysia telah mengambil beberapa langkah untuk menstabilkan ringgit Malaysia termasuk kucuran dana untuk stabilisasi harga bahan pokok. Pemerintah Malaysia mengucurkan dana 680 juta ringgit Malaysia untuk memastikan standarisasi dan stabilisasi harga bahan pokok. Kebijakan yang pertama adalah pengawasan suku bunga.
Bank Negara Malaysia atau BNM mempertahankan suku bunga utama sebesar 3% sejak Juli dan tidak menaikkan suku bunga lagi, menurut jajak pendapat terpisah Reuters. Inflasi domestik yang stabil dan prospek pertumbuhan yang stabil memberikan ruang bagi BNM untuk tetap akomodatif setelah siklus pengetatan yang moderat. Selanjutnya yang ketiga adalah pengawasan ekspor. Pemerintah Malaysia mengupayakan penyesuaian ringgit secara tertib dan mempertahankan negara ekspor dengan menghadapi perlambatan pertumbuhan di Cina, mitra dagang terbesar Malaysia. Nah, yang keempat, pengawasan kebijakan fiskal. Pemerintah Malaysia juga mempertimbangkan untuk mematok nilai tukar ringgit, seperti yang dilakukan oleh krisis keuangan Asia pada tahun 1998 untuk memastikan stabilitas politik dan ekonomi negara. Yang kelima, pengawasan infrastruktur. Proyek-proyek infrastruktur besar seperti East Coast Rail Link atau ECRL dan Link Johor Bahru Singapore Rapid Transit System atau RTS diharapkan membantu meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi negara. Dan yang terakhir, pengawasan kebijakan moneter. BNM berkomitmen untuk mempertahankan suku bunga utama dan tidak menaikkan suku bunga lagi. Menurut pendapat jejak terpisah Reuters, dengan memastikan langkah-langkah ini, pemerintah Malaysia berupaya menjaga stabilitas ringgit Malaysia dan menghadapi tekanan ekonomi global.